di tepi kota Jakarta yang kini gemerlap, tersimpan sebuah legenda yang menolak dilupakan. Kisah tentang si manis Jembatan Ancol, sebuah urban legend yang telah mendarah daging dalam cerita rakyat Jakarta, yang tak pernah luput dibicarakan oleh mereka yang penasaran pada dunia gaib. Untuk memahami cerita ini, kita harus kembali ke masa lalu, saat Ancol belum dipenuhi gedung pencakar langit, melainkan rawa-rawa dan jalan setapak yang dipenuhi aura misteri. Jauh sebelum Ancol menjadi tujuan wisata favorit di abad ke-19, wilayah ini masih berupa hutan belantara yang jarang disentuh manusia. Pepohonan besar tumbuh liar, dan suara-suara dari alam yang sepi kerap membuat siapapun merinding saat melewatinya. Di tengah keheningan ini, berdirilah sebuah jembatan kayu sederhana yang dikenal sebagai Jembatan Ancol. Jembatan ini yang menghubungkan satu bagian desa ke bagian lainnya, kelak menjadi saksi bisu tragedi yang tak akan pernah dilupakan. Dikisahkan bahwa dulu ada seorang gadis cantik bernama Siti Ariyah, yang oleh penduduk sekitar dijuluki si manis, karena kecantikan dan senyumnya yang mempesona. Siti Ariyah adalah putri dari seorang pedagang kecil, yang sehari-hari membantu ayahnya berjualan di pasar malam di sekitar Ancol. Kecantikannya yang alami membuat banyak pria tergila-gila, termasuk seorang saudagar kaya yang sering mampir ke warung ayahnya. Saudagar itu, yang terkenal karena kekuasaannya di desa, mulai menunjukkan ketertarikannya pada Ariyah. Namun, perasaan Ariyah jauh dari suka. Ia merasa takut pada tatapan tajam si saudagar, yang di matanya menyimpan keserakahan dan hasrat yang kelam. Ia menolak dengan halus setiap pendekatan yang dilakukan saudagar itu. Namun, penolakan ini hanya membuat saudagar semakin berambisi untuk memilikinya. Hingga pada suatu malam, saat bulan purnama terang benderang, sebuah tragedi yang menghancurkan jiwa Ariyah pun terjadi. Pada malam itu, Ariyah tengah dalam perjalanan pulang dari pasar, menapaki jalan setapak yang sepi menuju rumahnya. Udara malam begitu dingin, dan desiran angin dari arah laut menambah suasana mencekam. Tiba-tiba, di tengah jalan, Ariyah dikejutkan oleh bayangan gelap yang melompat keluar dari balik pepohonan. Saudagar itu, bersama beberapa anak buahnya, telah menunggu di sana. Tak ada tempat bagi Ariyah untuk melarikan diri. Dengan mata yang memancarkan ketakutan, ia berlari sekuat tenaga, mencoba meloloskan diri dari cengkeraman mereka. Namun, pelariannya berakhir di jembatan tua itu. Di tengah jeritan dan tangisan minta tolong yang menggema di keheningan malam, saudagar dan anak buahnya menangkap Ariyah. Di sanalah, di atas jembatan yang kini dikenal sebagai Jembatan Ancol, nyawa gadis itu direnggut dengan kejam. Tubuhnya yang tak bernyawa dilemparkan ke rawa-rawa gelap di bawah jembatan, seolah-olah hidupnya tak pernah berarti apa-apa. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan jembatan itu berlumuran darah. Mereka mencari tubuh Ariyah, tapi tak pernah berhasil menemukannya. Hanya kain selendang miliknya yang tergeletak di tepi rawa, menggantung seperti kenangan yang tak akan pernah bisa dihapus. Sejak hari itu, kabar mengerikan mulai beredar di desa. Sosok gadis berpakaian putih sering terlihat berjalan sendirian di atas jembatan saat malam tiba. Rambut panjangnya tergerai, matanya kosong, dan seringkali terdengar suara tangisan lirih di udara. Warga yang melintas di malam hari mengaku merasakan kehadirannya, menyisakan rasa dingin yang menusuk tulang.
Rumor tentang si manis semakin berkembang, terutama ketika seorang pengendara delman yang melintas pada malam hari mendapati seorang gadis cantik berdiri di tengah jembatan, meminta untuk diantarkan pulang. Pengendara itu tak menyadari bahwa yang dia bawa bukanlah manusia biasa. Hanya saat gadis itu menghilang di depan matanya, tepat ketika mereka melewati rawa di mana Arya pernah dibuang, ia sadar bahwa yang ia lihat adalah hantu gadis malang itu. Semakin hari, cerita tentang si manis terus berkembang. Orang-orang yang mengunjungi jembatan itu pada malam hari mulai melaporkan fenomena-fenomena aneh, bayangan putih yang melayang, bau harum melati yang tiba-tiba muncul, hingga suara langkah kaki di jembatan kayu, padahal tak ada seorang pun di sana. Para nelayan yang berlayar di dekat rawa-rawa Ancol mengaku melihat sosok perempuan di tepian air dengan tatapan kosong yang menembus kegelapan. Beberapa dari mereka bahkan mendengar suara lembut yang memanggil nama mereka dari kejauhan, seolah-olah mengajak mereka untuk datang lebih dekat. Fenomena ini mencapai puncaknya ketika di tahun 1960-an, seorang sopir taksi melaporkan kisah mengejutkan. Malam itu, ia dihampiri oleh seorang wanita cantik yang meminta diantarkan ke alamat di sekitar Ancol. Tanpa berpikir panjang, sang sopir menuruti permintaan wanita itu. Sepanjang perjalanan, wanita itu hanya diam, memandangi jalan dengan tatapan hampa. Ketika taksi mendekati jembatan, tiba-tiba sang wanita meminta untuk berhenti dan turun. Begitu kakinya menginjak tanah, sosoknya langsung lenyap dalam kabut malam. Sang sopir ketakutan, tubuhnya gemetar. Dan ketika ia menoleh, hanya ada udara dingin yang menyambutnya. Cerita tersebut menjadi buah bibir di Jakarta. Semakin banyak orang yang mengaku mengalami pengalaman serupa. Seolah-olah arwah si manis masih mencari ketenangan yang tak pernah ia dapatkan. Tak sedikit pula yang percaya bahwa jembatan itu menjadi tempat peristirahatan terakhir arwahnya, dan siapapun yang berani mengganggu ketenangannya akan mengalami nasib sial. Namun, ada juga yang skeptis. Beberapa beranggapan bahwa semua ini hanyalah bualan orang yang ingin menakut-nakuti, atau cerita yang dilebih-lebihkan demi sensasi. Tetapi, bagi mereka yang pernah merasakan kehadiran si manis, bau harum melati yang tiba-tiba tercium di malam hari, dan suara langkah kaki yang terdengar tanpa wujud, semua ini adalah nyata. Arwah Siti Arya seolah-olah tak pernah benar-benar pergi dari tempat yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Hari ini, jembatan Ancol telah berubah. Ia bukan lagi jembatan kayu sederhana di tengah hutan belantara, melainkan jembatan modern di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Tapi cerita tentang si manis jembatan Ancol tetap hidup, menghantui pikiran mereka yang mendengarnya. Dalam gemerlap lampu kota yang seolah menutupi jejak masa lalu, bayang-bayang kelam sejarah tetap hadir, seolah mengingatkan bahwa ada cerita yang tak pernah benar-benar bisa dihapuskan. Dan ketika malam jatuh, saat langit diselimuti kegelapan, tak ada yang tahu apakah sosok si manis masih berkeliaran di tepi jembatan, menunggu seseorang yang cukup berani untuk menemaninya dalam keheningan malam. Apakah kamu salah satu yang berani melintasi jembatan Ancol di malam yang sunyi? Jika kamu merasakan desiran dingin dan mencium aroma melati yang samar, mungkin, hanya mungkin, dia sedang berada di dekatmu.